Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Anak-anak ustaz dan ustazah semuanya, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Kembali Allah mentakdirkan kita dapat melanjutkan pembelajaran kita di hari ini. Pembelajaran hari ini adalah pembelajaran 4, 5, dan 6. Coba perhatikan gelas yang berisi air es ini. Apa yang terjadi pada bagian luar gelas? Di bagian luar gelas ini terdapat bintik-bintik air. Bintik-bintik air ini bukan berasal dari air es yang berada di dalam gelas. Bintik-bintik air ini berasal dari udara yang berada di sekitar gelas yang mengandung uap air. Ketika uap air yang berada dalam udara bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin, maka berubah menjadi bintik-bintik air. Perubahan wujud benda ini dinamakan mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud dari gas menjadi cair. Kita lanjutkan, anak-anak ustadz semuanya. Apakah ada yang tahu ini benda apa? Iya, ini adalah kapur barus dan ini adalah pewangi ruangan. Kedua benda ini adalah benda padat. Kedua benda ini juga mengalami perubahan wujud benda. Yang pertama, pewangi ruangan. Pewangi ruangan ini sering kita gantungkan di depan kipas angin. Awalnya ini benda padat, lalu lama-kelamaan menjadi hilang. Anak-anak ustadz ada yang tahu kemana perginya? Contoh yang kedua adalah kapur barus. Kapur barus ini sering diletakkan orang tua kita di dalam kamar mandi. Awalnya bentuknya sebesar kelereng, lalu lama-kelamaan mengecil dan menghilang. Anak-anak ustadz ada yang tahu juga kemana perginya? Kedua benda ini mengalami perubahan wujud benda, yaitu yang dinamakan menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud dari benda padat menjadi gas. Jadi, contoh kedua benda ini yaitu benda padat, lalu lama-kelamaan menghilang menjadi gas. Jika perubahan wujud benda dari padat menjadi gas dinamakan menyublim, sebaliknya perubahan wujud dari benda gas menjadi padat dinamakan menghablur atau mengkristal. Contohnya, kristal-kristal es yang menempel pada daun atau pada tanaman yang berasal dari embun yang membeku. Embun yang awalnya benda gas berubah menjadi kristal es yang merupakan benda padat. Jadi, dapat kita simpulkan dari ketiga wujud benda, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas, mengalami perubahan wujud benda. Perubahan wujud dari benda padat menjadi cair dinamakan mencair. Sebaliknya, perubahan wujud dari benda cair menjadi padat dinamakan membeku. Lalu, benda cair dan benda gas. Perubahan wujud dari benda cair menjadi gas dinamakan menguap. Sebaliknya, perubahan wujud dari benda gas menjadi cair dinamakan mengembun. Kemudian, benda gas dan benda padat. Perubahan wujud dari benda gas menjadi benda padat dinamakan mengkristal. Sebaliknya, perubahan wujud dari benda padat menjadi gas dinamakan menyublim. Ustadz harapkan perubahan wujud benda ini dicatat dan dipahami. Kita lanjut. Alat yang digunakan untuk menjaga benda agar tetap dingin dinamakan lemari pendingin atau kulkas. Kalaupun tidak ada mesin pendingin atau lemari pendingin, kita juga masih dapat
mendinginkan makanan kita dengan cara memasukkannya di antara es kering. Es kering merupakan contoh lain dari perubahan wujud benda dari benda padat menjadi gas. Berbeda dengan es batu, yang mana dari benda padat berubah menjadi benda cair, dinamakan mencair. Kalau es kering dari benda padat menjadi gas, dinamakan menyublim. Diceritakan, awalnya terdapat 1 kg es kering untuk mendinginkan es krim. Lalu, setelah 3 jam diletakkan di tempat terbuka, lama-kelamaan es kering tersebut mengecil dan ada yang menghilang. Ketika ditimbang, es kering yang awalnya 1 kg sekarang menjadi 400 gram. Pertanyaannya, berapa gram es kering yang telah berubah menjadi gas? Mari kita jawab bersama-sama. Awalnya, berat es kering adalah 1 kg. Lalu berkurang menjadi 400 gram. Ini terdapat pengurangan. Jadi, tinggal kita kurangi 1 kg dikurang 400 gram. Sebelum itu kita rubah dulu kilogram menjadi gram agar sama. 1 kg sama dengan 1000 gram. Jadi 1000 gram dikurang 400 gram adalah 600 gram. Jadi es kering yang berubah menjadi gas adalah sebanyak 600 gram. Setelah ini, coba anak-anak semuanya berlatih untuk menyamakan satuan kilogram ke gram. Pasangkan satuan kilogram dengan satuan gram yang sesuai. Kita masuk ke pembahasan terakhir. Jika alat yang digunakan untuk mengukur panjang suatu benda adalah meteran, dan alat yang digunakan untuk mengukur berat suatu benda dinamakan timbangan, lalu apa alat yang digunakan untuk menunjukkan waktu? Ya, alat yang digunakan untuk menunjukkan waktu adalah jam. Bentuk jam pun berbeda-beda. Jika satuan panjang adalah sentimeter, meter, dan kilometer, dan satuan berat ada gram, ons, dan kilogram, lalu apa satuan yang digunakan untuk waktu? Ya, satuan waktu ada detik, menit, dan jam. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Kita telah mengenal tentang perubahan wujud benda seperti menyublim, mencair, mengkristal, mengembun, membeku, dan menguap. Hingga kita juga telah mengenal alat untuk menunjukkan waktu dan satuan waktunya. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Allah kembali memudahkan urusan kita dalam belajar. Dan Allah tak henti-hentinya memberikan nikmat yang banyak kepada kita dari kita bangun tidur hingga tidur lagi. Untuk itu, jangan pernah lupa untuk bersyukur, mengerjakan segala perintahnya, dan menjauhi segala larangannya. Ustadz akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.